Sahabat catur, kita jumpa lagi. Banyak saya lihat sahabat-sahabat yang main catur online. Pembukaan-pembukaan yang mereka mainkan sudah sangat bagus. Mereka bisa membangun posisi pembukaan yang sangat kuat dan kokoh. Dan bisa dijamin mereka tidak akan kena jebakan lagi di babak pembukaan. Tapi sayang seribu sayang, setelah partai memasuki babak tengah, posisi yang tadinya sudah sangat kuat, kemudian secara perlahan-lahan menjadi lemah, dan akhirnya hancur lebur di babak tengah. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, jawabannya sederhana. Karena mereka tidak memahami tema-tema kombinasi, sehingga mereka sering dibikin rujak oleh lawan-lawan di babak tengah. Sangat menyedihkan. Pada video kali ini, kembali saya akan membagikan tema-tema kombinasi. Tujuannya agar sahabat-sahabat catur bisa menguasai teknik-teknik kombinasi dalam permainan caturnya, dan tidak akan pernah lagi dibikin rujak atau sate oleh lawan Anda. Tema yang akan saya bagikan kali ini adalah intermediate move atau langkah perantara. Ini adalah tema yang ke-19. Untuk tema yang lainnya sudah ada pada video-video saya sebelumnya. Intermediate move yaitu langkah pendahulu atau langkah perantara sebelum menjalankan langkah yang sebenarnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contohnya. Hitam rencananya di sini mau pukul benteng. Tapi seandainya di sini hitam langsung memukul benteng, raja pukul benteng, maka kuda G5 skak, raja G8, menteri H3 mengancam mat di H7 atau H8. Bila hitam kuda pukul gajah, maka putih bidak pukul kuda, dan skak mat di H7 tidak bisa dilindungi lagi. Sekarang kita kembali. Nah, di sini sebelum tujuan kita raja pukul benteng, maka kita berikan langkah perantara dulu. Nah, apa langkah perantaranya? Di sini langkah perantara menteri skak. Nah, tentu di sini raja pukul menteri, dan baru kita kuda pukul menteri skak, bidak pukul kuda, raja pukul benteng, dan putih sudah kalah. Gimana seandainya menteri tidak dipukul oleh raja? Di sini misalkan raja ke A1. Tentu di sini menteri D1, raja terpaksa ke A7, kuda skak, raja A3, menteri A1, skak mat. Nah, di sini seandainya raja ke A2, ya sama. Di sini kuda skak, raja A3, kuda open skak D3, raja A4, menteri C6 juga skak mat. Nah, sahabat catur, dengan contoh tadi, saya yakin sahabat sudah paham apa yang dimaksud dengan langkah perantara atau intermediate move. Sekarang kita mulai latihan pertama. Silahkan Anda cari langkah terbaik putih di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang.
Ya, di sini tujuan putih gajah mau pukul bidak F7. Maka di sini kita mainkan langkah perantara dulu. Kuda E5 sambil mengancam gajah di C6. Dan bila gajah pukul menteri, tentu gajah pukul bidak F7 skak mat. Sekarang bagaimana seandainya menteri yang ke D6 untuk melindungi gajah? Tentu di sini putih tetap gajah pukul bidak skak, raja lari, kuda pukul gajah, menteri pukul kuda, menteri skak ke D1, menteri tutup, gajah D5 mengancam benteng, kuda tutup, gajah pukul kuda mengancam menteri dan benteng. Menteri tidak bisa pukul gajah karena terikat oleh menteri. Maka di sini tentu terpaksa menteri pukul menteri, raja pukul menteri, dan hitam sudah kalah total. Sekarang latihan yang kedua. Silakan cari langkah terbaik hitam di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Di sini tujuan hitam, kuda pukul menteri. Tapi kalau langsung kuda pukul menteri, tentu putih gajah pukul menteri. Dan bila kuda pukul benteng, putih juga gajah pukul benteng. Dan posisi masih tetap berimbang. Nah, di sini sebelum kita pukul menteri, maka kita berikan langkah perantara dulu. Benteng G3 skak. Bila bidak pukul benteng, maka menteri skak dulu. Bila raja lari, baru kuda pukul menteri. Nah, di sini seandainya raja yang lari ke H2, maka tentu di sini kuda pukul menteri. Bila gajah pukul menteri, maka kuda pukul benteng skak, raja lari, benteng A3, dan hitam sudah sangat unggul. Sekarang latihan yang ketiga. Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang.
Ya, di sini langkah terbaik putih, benteng pukul kuda. Dan di sini tentu hitam, menteri C8 mengikat benteng. Sebab bila benteng lari, tentu menteri akan lenyap. Nah, di sini tujuan daripada putih untuk melarikan benteng, maka kita beri langkah perantara dulu, gajah D7, mengancam menteri. Dan setelah menteri pukul gajah, baru kita larikan benteng. Benteng pukul bidak skak. Bidak pukul benteng, maka kita menteri pukul menteri. Dan putih sudah menang. Kita undur sebentar. Bagaimana di sini? Kalau bidak yang langsung pukul benteng, bukan menteri ke C8, tetapi bidak pukul benteng, maka tentu di sini menteri pukul bidak skak, raja terpaksa lari, menteri pukul bidak skak, raja F7, gajah D4 mengancam skak ke G7. Bila di sini benteng mengancam gajah, tentu gajah B5. Bila benteng kembali mengancam, gajah pukul bidak skak. Bila raja lari, menteri skak, raja D7, menteri pukul bidak, dan posisi hitam sudah benar-benar hancur. Sekarang latihan yang keempat. Silakan Anda cari langkah terbaik hitam di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Ya, di sini langkah hitam, benteng pukul benteng, dan di sini putih, benteng B7 mengancam menteri. Bila menteri lari, tentu ancaman skakmat 2 langkah di F7 dengan menteri. Nah, di sini tentu menteri harus memukul benteng supaya tidak mat di F7. Tapi kalau langsung pukul benteng, maka menteri akan pukul menteri. Berarti hitam dalam keadaan terancam. Nah, di sini sebelum menteri pukul benteng, maka hitam melakukan langkah perantara dulu. Benteng D6 mengancam menteri. Dan bila benteng pukul menteri, tentu hitam benteng pukul menteri. Bidak E pukul menteri, maka gajah pukul benteng, dan hitam sudah sangat unggul. Sekarang latihan yang kelima. Silakan Anda cari langkah terbaik hitam di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang.
Ya, di sini langkah terbaik dari hitam. Tujuannya sebenarnya hitam ingin memukul kuda di A5. Tetapi di sini tentu bila benteng pukul kuda, tentu benteng akan pukul menteri. Kalau menteri yang pukul kuda, tentu menteri putih juga pukul benteng dan skak umat. Maka di sini sebelum rencana itu dilaksanakan, tentu kita pakai langkah perantara dulu. Gajah pukul bidak G2 skak. Bila raja pukul, maka menteri ke G5 skak, raja lari, maka benteng pukul menteri. Bidak pukul benteng, menteri pukul bidak. Nah, di sini bagaimana seandainya raja lari ke G1? Ya, tentu di sini gajah kita tarik kembali menutup menteri, dan rencana kita tetap pukul kuda atau menteri. Nah, di sini tentu putih menteri mundur ke D2 juga mengancam gajah. Nah, di sini hitam skak dulu, menteri tutup, menteri pukul menteri, raja pukul menteri, dan benteng pukul kuda. Dan hitam sudah sangat unggul. Nah, sahabat catur, itu tadi tema intermediate move atau langkah perantara yang harus ada dalam memori otak Anda agar Anda mampu menciptakan atau menemukan langkah-langkah kombinasi dalam permainan catur Anda. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini clearance of square atau mengosongkan petak. Silakan Anda cari langkah terbaik hitam di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar, saya akan mengepinnya agar sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa.